warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Kafi dan partner saya Ryan Gania. Di sini kami akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman kami tentang perbankan Islam part 1. Mari kita jawab. Pertanyaan dari Nazla. Apakah benar bahwa pada akhirnya dana yang disalurkan oleh bank-bank syariah tetap masuk ke Bank Indonesia, yang pada gilirannya mengindikasikan bahwa aliran dana tersebut pada prinsipnya sama dengan aliran dana yang ada pada bank konvensional? Nah, jawabannya adalah sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Memang di baik bank syariah maupun bank konvensional berada di bawah regulasi dan pengawasan Bank Indonesia, sehingga ada mekanisme tertentu yang membuat dana dari kedua jenis bank bisa berinteraksi dengan sistem keuangan nasional, termasuk penempatan dana di Bank Indonesia. Namun perbedaan utamanya nih terletak pada prinsip dan akad yang digunakan dalam penyaluran dan pengelolaan dana. Misalnya, bank syariah menggunakan akad berbasis syariah seperti mudharabah, yaitu bagi hasil, murabahah, jual beli, ijarah, sewa, dan lain-lain, dan tidak boleh mengandung unsur riba, goror, maupun judi. Nah, sedangkan bank konvensional itu menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Apranarda. Perbankan syariah di Indonesia masih jarang digunakan. Bagaimana sih agar bisa memiliki keunggulan dan menarik lebih banyak masyarakat? Sebetulnya di Indonesia sendiri bank syariah itu sudah banyak dan konsumennya itu juga sudah banyak. Nah, mungkin dari kami itu ada tips and trick bagaimana sih perbankan Islam, perbankan syariah di Indonesia itu masih bisa terus maju dan melesat gitu. Yang pertama ada edukasi masyarakat. Banyak orang yang belum tahu bahkan belum paham tentang konsep dan keunggulan perbankan syariah. Yang kedua, inovasi produk. Perbankan syariah harus menghadirkan produk-produk yang kompetitif dan sesuai kebutuhan zaman seperti mobile banking yang sudah ada juga di BSI, kemudian pembiayaan properti dan investasi halal. Yang ketiga, transparansi dan kejelasan akad. Menjelaskan akad dengan jelas kepada nasabah akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan memperlihatkan bahwa sistem syariah lebih jujur dan adil. Yang keempat, kemitraan dengan UMKM dan komunitas halal atau bisa menjadi sponsor gitu ya kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang membutuhkan dana. Yang kelima, pelayanan yang profesional dan cepat. Layanan yang efisien dan ramah akan meningkatkan kepuasan nasabah dan memperluas pangsa pasar. Dengan langkah-langkah ini, perbankan syariah tidak hanya unggul secara nilai, tapi juga secara layanan dan manfaat. Selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh Ryan Gani. Pertanyaan yang ketiga dari Maulana. Apa kontribusi perbankan Islam dalam mendukung perekonomian nasional? Sangat signifikan, karena tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas jangka panjang. Kontribusi perbankan Islam terhadap perekonomian nasional berpotensi sangat signifikan, namun pada praktiknya belum optimal. Memang benar bahwa perbankan Islam membawa prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas jangka panjang, yang menjadi nilai tambah dibanding perbankan konvensional yang berorientasi pada profit. Namun, dampak nyata terhadap perekonomian nasional masih relatif terbatas, karena pangsa pasar perbankan syariah masih kecil, yaitu kurang dari 10% dari total industri perbankan nasional. Implementasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan terkadang terbentur oleh tuntunan efisiensi dan persaingan pasar, sehingga mendorong praktik yang menyerupai perbankan konvensional. Literasi syariah yang rendah menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami dan percaya terhadap sistem ini. Namun, demikian perbankan Islam tetap relevan sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya jika terus diperkuat melalui regulasi, edukasi, dan inovasi produk. Pertanyaan yang keempat dari Refli, mengapa akad bagi hasil belum menjadi pilihan utama dalam praktik pembiayaan perbankan syariah? Padahal secara teori merupakan prinsip yang utama. Secara teori, akad bagi hasil, mudharabah, dan musyarakah adalah jantung dari sistem perbankan syariah.
karena mencerminkan semangat keadilan dan kemitraan antara bank dan nasabah. Namun, dalam praktiknya akad ini jarang digunakan sebagai skema utama pembiayaan karena beberapa alasan. Yang pertama, tingkat risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Bank kesulitan memverifikasi secara real-time keuntungan usaha nasabah dan khawatir terhadap potensi manipulasi laporan keuangan. Lalu yang kedua, biaya monitoring yang tinggi. Akad bagi hasil menuntut pengawasan yang ketat atas aktivitas usaha nasabah yang mahal dan tidak efisien secara operasional. Lalu yang ketiga, prevensi terhadap akad mudharabah, jual beli margin tetap yang lebih pasti dan mudah dikontrol, serta menghasilkan pendapatan tepat yang mirip bunga. Dengan kata lain, meskipun akad bagi hasil unggul dari segi idealisme syariah, perbankan syariah masih terjebak dalam logika industri keuangan konvensional yang menekankan kepastian, efisiensi, dan kontrol risiko. Tantangan ke depan adalah bagaimana merancang sistem bagi hasil yang lebih transparan dan efisien agar bisa menjadi pilihan utama, bukan sekedar ideal teori. Terima kasih.